Sepakat tangkap Pak Billy Jokowi, majukan Gibran. Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu Bapak ingat, pada tanggal 13 Oktober 2004 adalah momentum sebelum dibentuknya kabinet. Terjadilah pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Apa yang terjadi pada saat itu? Satu, singkat kata, Pak Jokowi pesan pada Presiden Prabowo Subianto, tolong saya akan titip orang-orang yang bisa menjadi kabinet merah putih. Itu satu. Dampaknya nanti akan Bapak lihat. Kedua, tolong jangan ganggu program oligarki. Itu kedua. Yang ketiga, kalau Pak Prabowo melanggar kedua ini, maka negara akan saya goncangkan ekonomi. Itu yang sedang terjadi saat ini. Yang keempat, tolong saya titip, tolong amankan keluarga saya. Empat, itu menjelang pembentukan kabinet merah putih pada saat itu pada Pak Prabowo. Oleh karena itu, ketika panjenengan emosi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, majulkan Gibran. Siapa yang akan melakukan itu? Rakyat. Itu bukan sasaran orang ini, bukan pada presiden, belum. Tapi ada kekuatan rakyat yang disebut dengan people power yang lahir dari gedung ini. Persoalannya sekarang, Bapak juga harus tahu rentetan kejadian di Indonesia yang sifatnya pasti. Kenapa Indonesia sampai saat ini rusak berat, ambiar nggak karu-karuan seperti ini? Itu hanya terjadi pada zaman Jokowi, yang Pak Jokowi itu membuka negara ini untuk oligarki begitu lebar. Ketika Soekarno dibatasi, bandar-bandar pedagang dari Cina tidak boleh masuk ke desa. Pak Harto dibatasi, tetapi setelah reformasi itu gerakan gombal itu, terjadilah kerusakan ini. Apa yang terjadi lagi? Bapak melihat ada muncul sebuah IKN. Itu adalah tipuan, karena itu akan menghancurkan aglomerasi di seluruh Jakarta. Maka saya katakan Jakarta sejumlah Jakarta ini sudah terkepung. Apalagi yang terjadi, sudah ada negara dalam negara yang disebut dengan PIK 1 dan PIK 2. Untung sekarang ini Pak Prabowo mencabut PIK 2, tetapi tetap saja mereka bergerak. Karena apa? Harus diingat, oligarki itu sudah menyusun suatu struktur kekuatan dari pusat sampai daerah, dari presiden sampai kepala daerah, kepala desa itu semua ada, semua dimatikan dengan yang namanya uang. Itulah Bapak Ibu sekalian. Oleh karena kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau itu terus berjalan seperti ini, maka negara pasti akan hancur lebur. Kapan akan terjadi? Tidak boleh pesimis. Saya hanya menghimbau Pak Prabowo itu orang baik. Saya tidak nyuluh, saya tidak punya bakat untuk nyuluh seorang siapapun juga. Prabowo itu punya sifat, saya mengikuti beliau sejak maju sebagai calon wakil presiden sampai presiden 3 kali. Saya mengikuti dia itu anti oligarki. Oleh karena itu Pak Prabowo, kembalilah pada jati dirinya. Ini waktunya. Tidak bisa Bapak terus mengikuti, terikat oleh perjanjian-perjanjian pada 13 Oktober pada saat itu. Oleh karena itu, maka ketika Jokowi sudah membuka Indonesia menjadi seperti ini, terjadilah sebuah peristiwa, dan Indonesia itu akan ada PIK 11, bukan hanya PIK 1, PIK 2, itu Prabowo akan dikuasai seluruhnya. Bahkan dalam catatan saya, itu oligarki akan membuat Cina, itu akan membuat satu kekuatan militer di Indonesia. Itu terjadi pada peristiwa COVID. Bangsa Indonesia itu dengan COVID ini semua Cina masuk. Dengan demikian maka saya kira untuk teman-teman di Solo ini, saya tadi di dalam mengatakan dari Solo lah akan harus diakhiri dari Solo. Saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga gedung warisan Pak Mudrik ini bisa membawa pergerakan untuk ke depan, karena saya juga lahir dari gedung ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Sepakat. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini bahwasanya harus reformasi julid-julid, makzulkan Fufu Fafa seret Mulyono ke pengadilan. Rakyat sita berangkas di rumahnya si Mulyono, mantan presiden paling memalukan bangsa di mata keluarganya. Jadi kami doakan perjuangan Bapak Ibu untuk kejujuran bangsa ini. Ya, mereka mendukung semua yang memperjuangkan bangsa kita supaya tidak ribet lagi dengan masalah ijazah Jokowi ini, teman-teman. Ya, orang Indonesia ini banyak yang jujur, tapi juga banyak yang gak jujur. Himbauan aja ayo bagi yang jujur. Munajan mohon pada Gusti Sang Pencipta, semoga bagi yang
jujur cepat dilaknat. Ya, semua rakyat mendengar apa yang terjadi negara ini. Jokowi dan Gibran sudah merusak hukum negara. Ayo rakyat bersatulah demi keadilan. Ya, kalau penegak hukum negara tidak bisa mengadili Jokowi dan Gibran, maka yang paling bisa mengadili adalah rakyat. Ya, makanya hak penegak hukum harus mengadili Jokowi ini dengan sebenar-benarnya, dikarenakan rakyat sudah pada memanas. Mereka mau mengadili Jokowi, teman-teman. Kalau misalnya penegak hukum tidak bisa mengadili Jokowi dan Gibran. Ya, tolong Pak Presiden Prabowo, tegakkan hukum biar rakyat makmur. Terima kasih, saya bersyukur. Ya, rakyat sudah bosan dibohongi Jokowi. Ijazah aja tidak berani dilihatkan kepada rakyat Indonesia yang kasih gaji Jokowi. Jadi mantap, lanjutkan Jokowi, tukang bohong, tukang tipu-tipu rakyat selama jadi presiden. Utang negara menumpuk, ijazah juga palsu, anaknya juga cuma lulusan SMP. Ya, katanya lulusan luar negeri tapi palsu, tetmulnya juga dangu. Orang korupsi nomor 1 di dunia dibela-belain. Ya, kalau penegak hukum tidak siap mengadili Jokowi, maka rakyat siap mengadili siap penegak hukum. Inilah dunia terbalik. Ya, lanjutkan perjuanganmu. Semoga para pejuang kebenaran selalu dilindungi oleh Allah. Ya, saatnya ini belum satu saat harus terus dituntut oleh pertanggungjawaban semua kebijakan. Ya, rakyat berakal sehat bersatu untuk tumpas korupsi. Saatnya Jokowi menuai badai. Mudah-mudahan sesuai dengan asal masih rakyat waras yang sangat masih. Ya, semoga rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Ya, jadi teman-teman, lebih semangat lagi. Ayo rakyat turunkan si Fufu Fafa, adili Jokowi beserta menantunya. Ya, kemerdekaan berhasil berkat bersatunya rakyat. Untuk itu agar segera bisa menggusur Jokowi, oligarki Gibran juga termul, geng Solo Perjong. Mari seluruh rakyat bersatu bergerak bersama agar cita-cita perubahan segera tercapai kaya bersama. Ya, ingat zaman Jokowi Panglima ABRI Andika Lantang bicara keturunan PKI akan dilindungi. Ya, jangankan untuk menangkap dan mengadili Jokowi, anak dan menantunya untuk sekelas Silver yang memfitnah Wapres JK saja tidak tertangkap dan diadili dari kasusnya yang sudah ingkrah. Ya, jadi teman-teman, walaupun transportasi umum universitas sosial tapi tetap pakai uang untuk membayani. Yang akan mengadili suatu jadi termuk, KPK, KPU, MK, dan kejanggalan jadi termul. Rakyat Solo juga bersuara keras berdemo Pak Jokowi. Ya, percuma nggak selesainya nggak ada hasilnya karena KPU, MK, MA mentu kejanggu dan membejoki Jokowi. Ya, dan kroninya dan Fufu Fafa dan sama sekali masyarakat publik. Netizen rakyat hanya diombang-ambingkan dan dianggap masa bodoh. Ya, jadi pemerintah 3 lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif membiarkan saja walaupun masyarakat sudah menemukan jejak kasus Fufu Fafa Wapres cacat bawaan karbitan MK dari hasil agenda terselubung KPU. Ya, untuk meloloskan Fufu Fafa 3 hari sebelum pendaftaran aturan KPU diubah atas dasar Mulyono. Jadi teman-teman, dan sudah jelas skenario ijazah palsu Jokowi juga masyarakat sudah tahu terbongkar semuanya, dan proyek-proyek warisan Jokowi mega besar. Wah, ya, jadi sudah tahu kejahatan agenda misi besar rekayasa sejak 2005. Seakan-akan 3 lembaga membiarkan diam 1000 bahasa. Ya, seakan-akan masyarakat disuruh selesaikan sendiri tanpa campur tangan 3 lembaga, khususnya DPR, MPR ini lepas masalah, padahal di balik itu semua. Jadi sudah ada bukti-bukti otentik dari korupsi, pemalsuan ijazah, pemalsuan surat keterangan untuk Fufu Fafa,
Tapi tak ada titik temu sama sekali. Bahkan tumpul Fufu Fafa Wapres cacat bawaan gak dimaksudkan Jokowi dan termulnya gak ditangkap dan diadili. Ya, sampai kapanpun mau nunggu sampai 2029, apa ini sengaja diulur-ulur? Masyarakat sudah malas dan muak, gak ada titik temunya. Ya, untuk memalsukan Fufu Fafa, masyarakat sudah muak dengan keadaan negeri ini. Lebih baik diseret ulang negeri ini, kembalikan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini. Yang murni dan asli berantas. Jadi benalau di negeri ini sehingga negeri ini tidak dijajah oleh oligarki. Jadi Indonesia dijajah oligarki melalui putra bangsa sebagai bonekanya itulah Jokowi. Ya, nepalkan semua keluarganya tanpa peradilan itu baru adil. Ya, yang berangkat dari Solo mulai berangkat. Nah, harus dinepalkan juga harus dimulai dari Solo. Ya, coba rakyat sadar, rakyat Indonesia sudah diacak-acak konstitusi oleh Jokowi saat berkuasa, semua dilemahkan, bisa diatur kebijakan sesukanya demi legenda kekuasaan untuk keluarganya. Jadi teman-teman mereka juga mengatakan di sini mereka heran Indonesia dibuat hancur oleh Kel Jokowi, kok mahasiswa nggak ada yang demo. Ada apa yang mudah-mudahan saja mereka memang lagi serius belajar lulus jumlus. Jadi Solo hayu, contoh pasti Solo tercemar gara-gara Jokowi. Jadi nggak ada kerajaan lintah, kerjakan lebih penting di kebablasan.